Assalamualaikum teman-teman, masih di dalam pembelajaran 3, yaitu sekarang mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Kalau teman-teman bisa lihat di dalam gambar burung Garuda ini terdapat beberapa lambang atau 5 lambang yang bisa teman-teman lihat. Ada bintang, ada kepala banteng, pohon beringin, rantai, padi, dan juga kapas. Nanti akan Bapak jelaskan apa maksud dari lambang ataupun simbol yang ada pada dada burung Garuda. Yang pertama, lambang bintang, yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terkandung dalam sila ini juga mengharuskan kita untuk saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Kalau teman-teman mempunyai teman yang memiliki agama lain, contohnya yaitu misalkan Kristen, tidak apa-apa. Teman-teman harus saling menghormati walaupun berbeda agama. Contohnya seperti yang ada di gambar. Lalu yang kedua itu ada rantai, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada penerapan nilai dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia. Sikap tenggang rasa menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Jadi di sini teman-teman harus saling mencintai, tidak boleh mengejek satu sama lain terhadap teman-temannya. Harus saling membantu juga kalau ada teman yang sedang kesusahan dalam hal apapun. Kalau ada contoh, teman-teman bisa lihat gambar yang ada di samping. Lalu yang ketiga adalah pohon beringin, Persatuan Indonesia. Makna terkandung dalam nilai ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Bisa diilustrasikan pada gambar di samping, yaitu orang-orang yang sedang bergotong royong membangun rumah. Jadi nanti ketika kita sudah bergabung di dalam lingkungan masyarakat, kita harus sama-sama bergotong royong, saling tolong menolong untuk menjaga persatuan, baik di lingkungan ataupun untuk nanti kemasyarakatan. Lalu yang keempat yaitu lambang kepala banteng, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Penerapan dalam sikap sehari-hari adalah dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, tidak memaksa kehendak kepada orang lain. Jadi di negara ini kita sama-sama berdemokrasi, mengutamakan kepentingan umum, tidak mengutamakan keinginan ataupun kepentingan pribadi, kepentingan yang dimiliki individu lainnya. Lalu nilai-nilai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang terakhir, yaitu lambang padi dan juga kapas. Makna nilai ini yaitu harus memiliki keadilan terhadap sesama, menghormati hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain juga. Jadi teman-teman, hidup di dunia ini, hidup di Indonesia harus saling rukun kepada tetangga, harus memiliki rasa keadilan, menghormati hak orang lain juga, serta jika ada yang kesusahan harus menolong dan menghargai pendapat ataupun
kegiatan yang dilakukan oleh orang lain juga. Jadi semuanya perlu diaplikasikan ataupun diterapkan dengan baik. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar kembali tentang letak geografis Indonesia. Keadaan Indonesia dipengaruhi oleh letak geografis dan astronomis. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Australia dan benua Asia, serta dua samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Batas wilayah Indonesia berdasarkan letak geografisnya yaitu batas wilayah sebelah timur ada Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Di sebelah utara ada Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Tiongkok Selatan, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik, dan Malaysia Timur. Sebelah barat ada Samudra Hindia, dan yang terakhir batas wilayah Indonesia sebelah selatan yaitu ada Australia, Samudra Hindia, Laut Timur, dan juga Laut Arafuru. Lalu letak astronomis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Garis lintang membagi menjadi dua bagian, belahan utara dan selatan, sedangkan garis bujur yang menghubungkan kutub utara dan juga kutub selatan. Garis bujur membelah bumi menjadi bagian barat dan timur. Letak astronomis Indonesia adalah di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat sampai dengan 141. Setelah teman-teman membaca serta memahami letak geografis Indonesia, Bapak akan memberikan tugas serta contoh mengenai peta wilayah tempat tinggal Bapak yang nanti akan Bapak berikan contohnya. Nah, berikut adalah contoh peta wilayah tempat tinggal ataupun rumah Bapak. Jadi teman-teman bisa lihat di bawahnya juga ada keterangan. Yang berwarna biru adalah rumah tetangga di RT 02 RW 06. Yang abu-abu rumah warga di RT 03 RW 06. Yang warna orange itu adalah ruko atau toko di pinggir jalan Curug Agung. Yang berwarna kuning adalah Masjid Darul Istiqomah, dan yang berwarna hijau yaitu MIT Nurul Iman. Jadi nanti teman-teman akan membuat peta wilayah tempat teman-teman tinggal. Tidak usah detail, serinci apapun itu, hanya bagian-bagian atau tempat yang terpenting. Misalkan kalau teman-teman lihat di rumah Bapak, di samping rumah Bapak itu ada lapangan sinergi. Lapangan sinergi itu adalah lapangan yang biasanya teman-teman gunakan untuk berolahraga bersama Pak Muslim. Lalu ada Masjid Darul Istiqomah.
yang biasanya juga teman-teman melaksanakan sholat Jumat berjamaah bagi teman-teman laki-laki. Nah, jadi coba teman-teman buat denah ataupun peta wilayah tempat teman-teman tinggal. Diwarnai boleh, tidak diwarnai juga tidak apa-apa. Tetapi kalau diwarnai lebih bagus dan berikan keterangannya. Oke, dari peta wilayah yang sudah teman-teman buat, coba teman-teman ceritakan, teman-teman deskripsikan apa saja yang ada di tempat tinggal teman-teman. Jadi setelah teman-teman buat peta wilayah tersebut, teman-teman coba tuliskan di buku tulis apa saja yang terdapat di peta wilayah yang teman-teman buat. Jadi tugasnya yaitu buatlah peta wilayah di tempat tinggal teman-teman. Lalu ceritakan ataupun deskripsikan informasi penting di wilayah tempat tinggal teman-teman dan ditulis di buku tematik. Jadi contohnya seperti yang sudah ada di slide sebelumnya, yang sudah Bapak jelaskan dan coba Bapak buat. Jadi teman-teman selamat mengerjakan, tetap semangat dan jangan lupa berdoa. Terima kasih.